Kita sudah buat perjanjian di awal, Mas. Kalau keadaanku seperti ini, aku sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katamu mau nerima aku apa adanya. Sekarang kok kamu kayak menyesal sudah nikah sama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel Spot Horror. Langsung saja di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor tentang seorang perempuan dan kecantikannya yang selalu ada harga yang harus dibayar mahal. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Bu, di luar sudah hujan, ucap Yuk Parti mengejutkan Mbok Mardiah yang sedang berdiam diri di pendopo pribadinya. Mbok Mardiah bergegas melangkah keluar dengan membawa ember hitam berukuran sedang. Dia menyincing jariknya agar memudahkan berjalan. Mbok Mardiah menuju talang air untuk menampung air hujan. Dia mendongakkan wajahnya menatap langit yang gelap disertai derasnya hujan. Senyuman tersulam di bibir kecilnya. Mbok Mardiah begitu populer di kalangan pemuda dan hampir seluruh laki-laki di desa Pekuncen, baik yang beristri maupun yang duda. Bukan tanpa alasan. Meskipun Mbok Mardiah adalah seorang janda, namun usianya masih 24 tahun. Dia menjanda akibat kegagalan pernikahan mudanya dengan suami pertamanya. Untunglah, Mbok Mardiah ini belum dikaruniai seorang anak. Hal itu yang membuat para lelaki kian jatuh hati kepadanya. Tubuhnya yang tinggi semampai, badannya yang berisi sempurna, kulitnya kuning langsat dengan langsung pipit yang menawan dan sangat manis. Sehari-hari Mbok Mardiah selalu mengenakan kemben dan jarik. Tak lupa selendang tipis yang dia selempangkan untuk menutupi dada dan kedua pundaknya. Rambutnya disanggul rapi dan indah. Semenjak menjanda, Mbok Mardiah hidup sendiri di rumah warisan orang tuanya. Dia hanya ditemani oleh abdi setianya, Yuk Parti. Orang tua Mbok Mardiah adalah semi bangsawan, maka tak heran jika rumah mereka besar dan mewah di zaman itu. Tanah miliknya pun ribuan hektar. Terlebih, Mbok Mardiah ini adalah anak tunggal. Semua orang selalu terpana dengan kecantikan dan hartanya, tak terkecuali Ridwan. Ridwan adalah seorang pemuda berusia 23 tahun. Dia merupakan anak kepala desa. Karir Ridwan pun terbilang cukup cemerlang. Dia bekerja di sebuah kantor pos. Meskipun orang tuanya sering mencarikan jodoh yang tak kalah cantik dengan Mbok Mardiah, namun Ridwan justru sangat tergila-gila dengan Mbok Mardiah. Dia berkali-kali meminta orang tuanya untuk melamar Mbok Mardiah untuknya. Namun orang tuanya selalu menolak keras. Nak, kamu itu bujang ganteng. Banyak yang mau sama kamu. Perempuan kan banyak. Kenapa harus sama janda? Bantah Pak Mingan, ayah Ridwan, sekaligus kepala desa Pekuncen. Namun Ridwan kian hari kian memberontak. Dia tak segan melawan kedua orang tuanya untuk bisa mendapatkan keinginannya. Akhirnya Pak Mingan menyerah dengan sikap Ridwan yang semakin semena-mena. Dia menuruti kemauan Ridwan untuk melamar Mbok Mardiah. Dan Mbok Mardiah pun menerima lamaran Ridwan. Tak lama setelah itu mereka pun menikah.
Namun dengan Mbok Mardiah sudah menikah dengan Rituan, sama sekali tidak menyurutkan para lelaki untuk menggoda Mbok Mardiah. Rituan seringkali cemburu. Akhirnya dia melarang Mbok Mardiah keluar rumah sendirian tanpa dirinya. Mbok Mardiah pun menuruti kemauan Rituan. Dia sebenarnya istri yang sangat taat dan penurut. Itu membuat Rituan semakin menyayanginya. Setahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Hingga muncul gosip bahwa mungkin Mbok Mardiah mandul alias tidak bisa punya anak. Karena di pernikahan pertamanya pun tak kunjung punya anak. Padahal sudah berjalan 6 tahun. Namun gosip tersebut ditepis jauh-jauh oleh Rituan yang tidak terima dengan dugaan-dugaan warga terhadap istrinya. Dan akhirnya 4 bulan kemudian ada kabar gembira dari Mbok Mardiah. Dia hamil anak pertamanya. Rituan langsung memberi woro-woro kepada setiap orang yang dia temui di jalan bahwa istrinya sedang hamil. Warga pun turut senang mendengar kabar baik tersebut. Rituan dan Mbok Mardiah sering terlihat berjalan-jalan keliling desa di pagi dan sore hari. Keduanya nampak sangat bahagia. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah melahirkan. Rituan memanggil seorang dukun beranak. Beberapa tetangga datang ingin menyaksikan anak Mbok Mardiah. Rituan pun mempersilahkan dengan senang hati. Mereka semua menunggu di ruang tamu selama prosesi lahiran berlangsung. Hingga 30 menit kemudian, suara tangis bayi pun terdengar. Dan tiba-tiba saja, Mbah Jum, si dukun beranak, keluar dari kamar Mbok Mardiah dengan terburu-buru dan dengan wajah ketakutan. Ia menunjuk dengan jari telunjuknya ke arah dalam kamar. Itu bayi setan. Bayi seperti itu jangan dibiarkan hidup. Bayi itu harus mati, ujar Mbah Jum gelagapan. Dia kemudian bergegas keluar rumah yang disusul oleh Rituan sambil memanggil-manggil nama Mbah Jum. Mbah, kembali ke sini Mbah. Sampai harus tanggung jawab. Ini semua salahmu. Umpat Rituan masih mengejar Mbah Jum. Warga yang menyaksikan hanya terdiam kaku, bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tak berselang lama, Rituan kembali masuk. Dan salah satu warga bernama Bu Rusti memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa sih Mas Rituan? Ada apa?" Namun Rituan tidak menghiraukannya. Dia segera masuk ke kamar dengan wajah penuh amarah. Bu Rusti dan warga lainnya mencoba mengikuti ke kamar. Dan alangkah terkejutnya mereka bahwa bayi yang dilahirkan oleh Mbok Mardiah dalam keadaan mengidap kelainan langka. Jika menurut bahasa medis disebut siklopia. Namun zaman itu belum ada istilah medis. Tetapi tidak ada raut kesedihan di wajah Mbok Mardiah mengetahui bahwa bayinya lahir dalam keadaan cacat. Rituan segera membubarkan warga dan mengusir dari rumah mereka. Sekembalinya Rituan ke kamar, terlihat Mbok Mardiah tengah memakan bayinya sendiri hidup-hidup. Rituan yang melihat hal tersebut tidak begitu kaget. Namun ia tetap kesal dengan istrinya. Apa hidup kita harus seperti ini terus? Sampai kapan? Tanya Rituan sembari duduk di tepian kasur dan menutup matanya dengan kedua tangannya. Mbok Mardiah tidak menggubris. Dia tetap asyik menikmati santapannya malam itu, yaitu bayinya sendiri. Saat itu tinggal tersisa bagian jari-jari kaki dan otak sang bayi. "Kamu mau?" tanya Mbok Mardiah kepada suaminya
sambil menjulurkan jari-jari kaki yang mungil dan otak bayi. Mulutnya belepotan oleh darah sampai ke giginya. Rituan hanya terdiam dan sayup-sayup terdengar suara isak tangisnya. Mbok Mardiah yang menyadari hal tersebut ikut duduk di samping suaminya. Kita sudah buat perjanjian di awal, Mas. Kalau keadaanku seperti ini, aku sudah tidak bisa lepas dari keadaan ini. Katamu mau terima aku apa adanya. Sekarang kok kamu kayak menyesal sudah nikah sama aku? Ucap Mbok Mardiah lesu. Sementara jari-jari mungil dan otak bayinya masih dia genggam. Tapi sampai kapan, Dok? Aku pun ingin seperti orang tua lain yang bisa punya anak. Aku ingin mengasuh anak. Suara Rituan kian parau. Mbok Mardiah hanya terdiam. Dia kemudian pergi meninggalkan Rituan seorang diri. Mbok Mardiah menuju ke ruangan belakang rumahnya. Ruangan tersebut berisi beberapa toples yang di dalamnya berisi air dan otak-otak kecil. Dia kemudian memasukkan otak bayinya tadi ke toples yang masih kosong. Kemudian dia menuju ke dapur dan mengambil pisau. Di rumah mereka memang hanya ada mereka berdua. Karena sejak menikah dengan Rituan, Mbok Mardiah tidak lagi mempekerjakan yuk party. Mbok Mardiah berjalan menuju kamar dan mendapati Rituan sudah terbaring di atas kasur. Dia kemudian berlari dan menusuk dada Rituan belasan kali. Sampai akhirnya Rituan pun mati dengan luka tusukan yang begitu mengenaskan. Mbok Mardiah kemudian tertawa puas menyaksikan dirinya telah membunuh suaminya. Dia kemudian menyeret tubuh Rituan, dibawanya ke ruangan belakang dan dia potong-potong tubuh Rituan menjadi 12 bagian. Kemudian dia memasak bagian paha dan lengan Rituan. Kemudian dia makan. Semuanya dia lakukan tanpa merasa bersalah dan menyesal. Ini, Mas, ini akibatnya kalau kamu kebanyakan bicara dan kebanyakan protes. Mbok Mardiah bicara dengan nada tinggi disertai tawa yang tak kalah keras. Sedangkan daging Rituan sudah selesai dia lahap. Keesokan harinya, Mbok Mardiah memberi pengumuman kepada warga bahwa semalam suaminya pergi begitu saja dengan membawa bayi yang baru saja dia lahirkan. Katanya, Rituan malu dengan kondisi bayinya yang cacat. Dia ingin pergi jauh mengasingkan diri bersama sang bayi agar si bayi tidak mendapatkan cemoohan dari orang-orang. Cerita itu dia karang untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Namun yang aneh, ceritanya hampir mirip dengan kegagalan rumah tangganya yang pertama. Kala itu Mbok Mardiah pun mengumumkan kepada warga bahwa suaminya yang pertama pergi meninggalkan dia karena mereka sempat bertengkar hal sepele dan sampai 1 tahun tidak pernah kembali hingga sekarang. Warga mulai mencurigai Mbok Mardiah yang bersikap aneh. Bahkan sejak Rituan menghilang, dia sering terlihat mengayuh sepedanya tengah malam sendirian, entah menuju kemana kala itu. Namun arahnya selalu menuju jalan Watu Gudik. Jadi di desa Pekuncen ada sebuah situs Watu Gudik. Di sana hanya berisi sebuah lahan yang tidak terlalu luas dengan 3 batu raksasa. Dan batu-batu itu mempunyai banyak benjolan-benjolan abstrak menyerupai gudik atau gatal-gatal pada manusia. Batu itu memang dikeramatkan oleh warga desa Pekuncen, mengingat banyaknya kejadian aneh yang terjadi di sana. Hal tersebut berlangsung cukup lama, sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya salah seorang warga berinisiatif untuk mengikuti Mbok Mardiah. Dan benar saja,
dia menuju situs suatu gudik. Di sana dia melepaskan selendang penutup dada dan pundaknya. Yang tersisa hanyalah jarik dan kemben. Dia juga mengurai rambutnya. Kemudian dia mulai bersimpuh di depan salah satu batu yang terbesar. Entah apa yang dia lakukan, namun dia berdiam diri dengan posisi itu dengan cukup lama. Lalu beberapa saat kemudian, sayup-sayup angin yang sangat-sangat dingin menerpa tempat itu. Disertai dengan suara petir yang menggelegar, hujan deras pun turun. Dan disitulah Mbok Mardiah tertawa-tawa kegirangan sambil menengadahkan wajahnya ke langit. Dia juga melompat-lompat seperti anak kecil. Warga yang melihat hal tersebut merasa ngeri dengan pemandangan itu. Dia bergegas pulang sebelum Mbok Mardiah menyadari keberadaannya. Berita pun menyebar cepat. Warga menjuluki Mbok Mardiah telah gila karena ditinggal berturut-turut oleh kedua suaminya tanpa alasan yang pasti. Namun, yang namanya laki-laki masih banyak yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda Mbok Mardiah. Hingga pada suatu malam, Mbok Mardiah lewat di depan pos ronda. Di sana ada 4 orang laki-laki yang kebetulan sedang berjaga. Otomatis kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh keempat laki-laki mata keranjang tersebut. Mbok Mardiah, kok sampai yang cantik banget, Mbok? Goda seorang pemuda bernama Parno. Ketiga laki-laki yang lain juga turut menggodanya. Mbok Mardiah hanya diam, tidak melawan atau menepis tangan-tangan yang menyentuh tubuhnya secara kurang ajar. Tetapi tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, Mbok Mardiah menusukkan pisau di dada Parno. Seketika Parno jatuh tersungkur di tanah. Dan ketiga teman rondanya langsung lari terbirit-birit, meninggalkan Parno begitu saja. Mbok Mardiah segera menyeret tubuh Parno yang sekarat belum mati. Dia memang sengaja tidak langsung membunuh Parno, karena dia berencana untuk melecehkan Parno agar dirinya bisa hamil. Mbok Mardiah membawa Parno menuju sebuah kebun yang jauh dari pemukiman warga. Di sana dia mulai melucuti seluruh pakaian Parno dan melecehkannya dengan kejam. Setelah semua selesai, Mbok Mardiah menghabisi Parno dengan menusuk puluhan kali dada dan perut Parno, sampai organ hati dan ususnya pun keluar berserakan. Keesokan harinya, mayat Parno ditemukan oleh warga. Warga marah besar karena mereka sudah mengetahui tabiat Mbok Mardiah yang sesungguhnya. Berdasar cerita ketiga teman ronda Parno, warga berbondong mendatangi rumah Mbok Mardiah, namun nihil. Mbok Mardiah sudah lebih dulu kabur. Dan ternyata, tanpa diketahui oleh siapapun, Mbok Mardiah sudah membangun sebuah rumah sederhana di tengah hutan. Rumah tersebut memang telah dipersiapkan untuk pelariannya, kalau dia ketahuan oleh warga. Semenjak pembunuhan Parno, Mbok Mardiah sama sekali tidak pernah terlihat lagi. Karena dia sedang mengandung bayi di rumah pelariannya, dia pun kembali mempekerjakan Yuk Parti, abdi yang paling setia melayaninya. Yuk Partilah yang mencari seluruh kebutuhan Mbok Mardiah. Mbok Mardiah mempunyai warisan yang sangat banyak. Maka tak heran, meskipun dia tidak bekerja, hartanya tidak akan habis meskipun terus-menerus dia gunakan. Singkat cerita, 9 bulan kemudian, Mbok Mardiah pun melahirkan. Dengan dibantu oleh Yuk Parti, Mbok Mardiah lagi-lagi melahirkan bayi dengan kelainan langka, siklopia. Dan seperti biasa, Mbok Mardiah kembali memakan daging bayinya hidup-hidup dan disisakannya otak dari bayi tersebut. Dan setiap malam bulan purnama, Mbok Mardiah pasti memakan otak-otak bayi yang ternyata itu semua adalah bayinya sendiri
alias anak yang dikandungnya selama 9 bulan lamanya. Dan ketika turun hujan, saat itulah Mbok Mardia harus menampung airnya serta menengadahkan wajahnya ke langit agar dirinya selalu awet muda dan kecantikannya tak akan pernah sirna. Sejak kelahiran bayi yang terakhir, Mbok Mardia dibuat bingung memikirkan bagaimana dia mendapat mangsa laki-laki lagi untuk bisa menghamili dirinya. Karena syarat agar dia tetap awet muda adalah dia harus mengkonsumsi daging bayi dan otak dari darah dagingnya sendiri. Tidak bisa bagi orang lain. Dan laki-laki yang menghamili pun harus memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu rambutnya ikal, mempunyai tai lalat di wajah, serta lahir di hari pasaran Jawa Kliwon. Dan Mbok Mardia sudah paham betul mana orang-orang yang lahir di hari Kliwon, bahkan tanpa dia harus bertanya. Makanya, tidak sembarang laki-laki bisa menghamilinya. Mbok Mardia tidak mungkin kembali ke desa Pakuncen, karena namanya sudah dicap buruk di sana. Dan akhirnya dia menyuruh Yuk Parti untuk mencari laki-laki dari desa sebelah. Demikianlah kisah tentang seorang wanita yang mendapatkan kecantikannya dengan jalan yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sekian dulu video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.